Bapak akan ingatkan saya. Yang kedua itu ada past continuous. Iya Pak? Past participle. Past perfect. Masih ingat? Ya. Past perfect. Yang keempat itu ada namanya past perfect continuous. Nah, masih ingat nggak anak-anak bagaimana rumus keempat ini? Masih ingat? Jadi masih ingat atau rumus dari simple past? Masih ingat? Simple past itu menggunakan yang pertama sudah pasti semua itu menggunakan apa? Subjek. Subjek ya. Subjek. Kalau simple past ini menggunakan verb 2 ya. Verb 2. Contohnya seperti I worked yesterday. Dia menggunakan verb 2. Nah, simple past ini adalah yang sudah selesai terjadi, yang sudah kita kerjakan. Tidak? Ya, Pak. Sedangkan past continuous itu menggunakan subjek juga plus to-be-nya ada was atau were. Dia menggunakan verb ing. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memberi contoh satu dari past continuous? Jadi bisa? Jadi bisa bantu Bapak? Tadi nggak ada Ramadana. Soki bisa? Saya belum. Jadi apa? Sekarang past perfect. Past perfect itu menggunakan rumus yaitu yang menggunakan subjek juga. Subjek plus. Siapa yang bisa buat contoh seperti teman kalian Soki dulu? Feli bisa, Pak. Rumusnya apa? Contohnya dia menggunakan subjek. Bapak kasih rumusnya. Dia menggunakan verb 3. I had eaten. Ada yang bisa? I Jadi mungkin bisa dari? had eaten. Ya. Bisa? Siapa yang mau? Gak ada ya? Debbie. Bapak akan diajarin saja. Dia menggunakan subjeknya ada I. Ini jadi agak susah. Nah, sedangkan past perfect continuous itu menggunakan subjek. Mana? Yang menggunakan juga had, tapi dia menggunakan had been. Had Bin. plus seperti juga ya. Nah, siapa nih yang mau ingin memberi contoh I had dari past perfect continuous? right.
Ayo. Jadi Hmm? ada application saya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ada dia. Sekarang kita lupakan dia dulu masalah pastel. Sekarang kita kembali lagi dengan masalah konteks. Nah, di dalam konteks itu sering disebut yang namanya adalah generic structure. Apakah anak-anak pernah mendengar apa itu generic structure? Belum, Pak. Belum ya? Nah, generic structure. Generic structure itu adalah susunan umum. Dari generic structure ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu adanya yang disebut dengan nama orientation. Yang pertama orientation. Yang kedua itu ada namanya event. Yang ketiga ada reorientation. Orientation. Tulis ya, nanti di ujian akan keluar seperti ini. Nanti kalian nggak ngerti. Ya, Pak. Berikan soal. Ya, Pak. Orientation itu adalah tell who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Jadi orientation menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempatnya, peristiwa apa, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ngerti kan apa itu orientation? Sekarang event. Event tell what happened and what happens. Event menceritakan apa yang terjadi lagi, yang sudah terjadi lagi dia menceritakan lagi, ngerti? Nah, dan menceritakan urutan peristiwanya. Sedangkan reorientation consists of optional closure of event or ending. Jadi reorientation itu berisi penutup cerita atau akhir cerita, kesimpulannya lah kalau bahasa kita kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Terus kalau event itu adalah urutan ceritanya ya. Urutan ceritanya. Reorientation tadi apa? Siapa yang tahu reorientation? Bentuk, good tadi. Bentuk atau akhir cerita ya, kesimpulan. Nah, nggak ngerti kan apa itu generic structure dan bagian-bagian dari generic structure, nggak ngerti kan? Nah, sekarang Bapak akan beri contoh dari orientation, event, dan reorientation. Jadi mumpung kami masih LCD kita tidak bisa dinyalakan, Bapak akan kasih perlihatkan aja sama kalian. Nah, ini contoh dari paragraf orientation, event, reorientation, yaitu bentuk pengenalannya, urutan peristiwanya, dan akhir ceritanya. Jadi Bapak akan bacakan saja ya, karena nggak ada kelihatan semuanya. Contoh dari orientation itu
last holiday, my family and I went to Jakarta. We visited my uncle's house. It had a big garden and a lot of colorful flowers and tennis court. Sedangkan event itu adalah urutan peristiwanya. Dia menceritakan lagi. One every day, my nephew and I went to National Museum and went up to the top of monument, which had the golden symbol of the split of our nation. From the top we could see the beauty of the metropolitan city. Sedangkan reorientation itu berisi tentang penutup ceritanya, akhir ceritanya seperti one Sunday we went to Ragunan Zoo and then we went home. We really enjoy our holiday. Dah, ngerti kan? Nah, itu sekilas saja Bapak berikan. Karena lampu mati ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian teks contoh dari recon text. Ini satu orang satu aja. Dah, dapat semua teksnya kan? Dah, Pak. Dah. Bapak akan membacakan teksnya dulu. Kalian baca dengar baik-baik. Setelah Bapak baca, nanti kalian repeat ulang bersama-sama. Ngerti? Ya. Ngerti ya? Nina was sick today. She got a fever. She stayed in bed all morning. She didn't go to school. Her mother, Mrs. Kelly, telephoned the school to ask for her leg. Then she brought her to meet the doctor. The doctor examined her. He said, "You get a flu now. You should take a rest for today. I will prescribe for 2 cans of medicine. I hope you will get well soon, Nina." And her mother thanked the doctor. Nah, jadi di dalam kita membaca itu kita harus tahu intonasi pembacaannya, di mana tanda titik dan di mana tanda koma, ngerti ya? Nah, sekarang Bapak akan bacakan, kalian repeat together, oke? Ya. Nina was sick 2 days ago. Nina was sick 2 days ago. She got a fever. She got a fever. She stayed in bed all morning. She died in the morning. She didn't go to school. She didn't go to school. Her mother, Mrs. Dewi, telephoned the school to ask for her leg. telephoned the school to ask for her leg. Then she brought her to meet the doctor. The doctor examined her. The doctor examined her. He He said, "You get a flu, Nina. "You get a flu, Nina. You should take a rest for today. You should take a rest for 3 days. I will prescribe for 2 cans of medicine. I will put you." I hope you will get well soon." Nina and her mother thanked the doctor. Rocky, kenapa tuh Rocky? Oke, Bapak akan berikan teks ya. Semoga kamu mendapat ya. Dia nggak dihukum, Pak. Nggak apa, nggak usah. Besok-besok dan gitu lagi Rocky ya. Nah, siapa yang bisa bantu Bapak baca teks ini? Jadi ya, Lagi batu, Pak. baca dari pertama Sofi. Health. Nina was sick 2 days ago. She got a fever. She stayed in bed all morning. She didn't go to school. Stop. Jadi bisa sambung? Paragraf dari Sofi tadi. Tanggungnya. Nah, siapa yang bisa baca teks ini ke depan? Satu orang. Ferry. Ferry, bisa baca? Pak. Nah, Rocky, bisa baca? Ya, Rocky, Pak. Please, Rocky. Boleh Pak. Read this text in front of class. Oh cepat Pak. Iya, Pak. Iya.
to buy the medicine. Dispensary. Ya Pak? Dispensary. Dispensary Ya. to buy the medicine. It took some time to prepare the medicine. The pharmacist then called Nina's name. Mistress Dewi drove near to pay the medicine. Your doctor should take the medicine 3 times a day. Maaf. 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 Ya Pak. Said the pharmacist. Maam. Right, said Mistress Dewi. Then she paid for the medicine and went home. Nah, thank you. Ya. Nah, sekarang apakah dari kalian adakah menemukan kata-kata yang sulit di dalam kalimat itu? Boleh tanyakan kepada Bapak. Ada kata yang sulit? Jadi, Soki? Hah? Hah? Prescribe ya. Itu pada yang berapa, Dewi? Line kedua, paragraf ke pertama. Oh, prescribe ya. Seperti ini Dewi ya. Nah, ini artinya adalah menulis resep obat. Nah, ada lagi kata yang sulit? Mungkin dari ada? Jadi, Soki, Yodi, Soki, ada? The pharmacist. Farmasis itu orang yang mengetahui tentang obat. Farmasi ya. Nah, farmasi bagian obat. Orang yang mengetahui tentang masalah obat. Seperti di apotek, di rumah sakit itu ada namanya farmasi. Ngerti Soki? Mengerti Pak. Ada lain? Ada? Ada? Dari? Nggak ada ya? Nah, sekaranglah tibalah waktunya untuk apa? Datang Bapak kalian? Nah, bagus. Sekarang isi soal di sebelah kertas yang Bapak berikan tadi ya. Waktunya 10 menit. Nggak lama. Karena waktu yang bikin, waktunya 10 menit. Waktu ada banyak, 30 menit. Ada yang nggak ngerti soalnya, tanyakan sama Bapak ya. Sudah. Jawabannya apa? Yang udah sampai. Tidak pulpen. Mana? Habis dulu ya. Jangan lupa tulis nama ya. Ya Bang. SPD. SPD. Apa ada yang ini? Master Education. Master Education.